Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban muslimin ketika dapat menguasai hati para penguasa Tartar, menjadikan bangsa ini luluh dalam bingkai kebaikan. Kisah demi kisah pun tercatat dalam lembaran sejarah, yang menjadi aspek terukirnya sebuah keajaiban dalam sejarah kehidupan manusia. Maka, inilah kelanjutan dari kisah kita, kisah masuk Islamnya bangsa Mongol. عنا الغوافي أخفيني مما تخافي من معين للحق نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغب ومما مسكنا عزة فينا وسكنا. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dari beberapa dinasti atau khan-khan agung Mongol dalam perjalanan mereka menempuh sebuah hidayah dan berjuang dalam melindungi serta menyebarkan agama tauhid ini. Serta kita juga telah membahas secara singkat bagaimana keruntuhan Imperium Besar Mongol di episode sebelumnya. Sedikit kami klarifikasi atas penyebutan dinasti Chagatai yang sebenarnya harus disebut Chagatai. Jika kita telusuri, dinasti Chagatai ini lebih keras permusuhannya kepada muslimin dibanding dinasti lainnya, seperti yang diungkap oleh Syekh Al-Juzani rahimahullah. Beliau berkata, Chagatai ini lebih keras permusuhannya terhadap kaum muslimin dibandingkan dengan khan-khan lainnya. Permusuhannya terhadap agama ini sudah sedemikian rupa, sehingga konon ia tidak senang jika siapapun mengucapkan kata muslim di hadapannya, kecuali jika ucapan itu bertujuan untuk menghina atau merendahkan kedudukan muslimin. Dinasti ini dikenal dalam sejarah sebagai dinasti yang mundur dibandingkan dinasti-dinasti Mongol lainnya. Oleh karena itu, kita dapati jika dinasti Chagatai terpecah akibat melemahnya kekuatan kerajaan, ditambah perebutan kekuasaan di antara keturunan mereka. Dalam sejarah dijelaskan, raja pertama yang memeluk agama Islam bernama Mubarak Shah. Mubarak Shah mengenal Islam lewat ibunya yang bernama Kara Hulagu atau cucu dari Chagatai. Namun kepemimpinan Mubarak Shah tidak lama karena ia dilengserkan oleh saudara sepupunya yang bernama Barak Khan yang masuk Islam menjelang kematiannya dan berganti nama menjadi Giyatsuddin. Di zaman Barak Khan pula dinasti UGD dapat dikuasainya. Namun minimnya sebuah pengetahuan agama membuat muslimin Mongol kembali murtad sepeninggal Barak Khan atau Giyatsuddin. Di masa Tarmashirin Khan tahun 722 Hijriah, kerajaan ini meluas. Keislamannya pun banyak diikuti orang-orang. Namun, disintegrasi melandanya sehingga ia lengser dan digantikan oleh Buzan Khan, seorang paganisme. Melihat tekanan yang ditimpahkan kepada kaum muslimin, terjadi perlawanan dari muslimin dinasti UGD dan Buzan Khan pun dapat dilengserkan dan digantikan oleh Ali Khan dari dinasti UGD. Berlanjut Muhammad Khan tahun 734 sampai 744 Hijriah hingga di masa Khazan Khan yang wafat tahun 747 Hijriah. Dinasti UGD melemah dan terpecah hingga beberapa keamiran. Salah satunya yang sangat dikenal dalam sejarah Islam, sang legenda yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia, yakni Tughluq Temur Khan. Dikenal sebagai Raja Khasgar yang sangat berjaya dan dapat menyatukan kembali kerajaan nenek moyangnya, yakni dinasti Chagatai, tahun 1347 sampai 1363 Masehi. Tughluq Temur Khan juga dikenal sebagai raja pertama Khasgar yang memeluk agama Islam, sebab keislamannya pun cukup menarik perhatian dan dapat juga kita katakan sebagai keajaiban agama ini. Dalam sejarah dijelaskan, Tughluq Temur Khan kala itu sedang berburu agar kawasan buruan tersebut sebagai tempat terlarang bagi siapapun selain dirinya. Maka waktu itu seorang syekh bersama sejumlah pedagang lainnya melintasi kawasan terlarang tersebut. Lantas sang raja memerintahkan untuk menggiring mereka dalam keadaan terikat untuk dihadapkan kepadanya. Lalu sang raja bertanya kepada mereka atas tindakan nekat mereka masuk di kawasan terlarang tersebut. Mereka pun menjawab bahwa mereka tidak tahu kalau kawasan ini hanya diperuntukkan untuk sang raja. Menyadari bahwa mereka orang-orang Persia, sang raja berkata dengan sangat murka, "Anjing lebih berharga daripada setiap orang Persia."
Mendengar ucapan tersebut, sang syekh membalas dengan perkataan yang membuat sekujur tubuh sang raja bergetar dan berkeringat dingin. Dan perkataan inilah yang mengantarkannya kepada Islam. Kami hina dan tidak berharga jika dibandingkan dengan anjing, jika kami tidak memeluk agama yang benar. Diam tanpa satu patah kata pun, itulah yang tergambar dalam jejak sejarah sang Tugluk Temurkan. Setelah mendengar ucapan tersebut, hingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memanggil syekh tersebut untuk dihadapkan kepadanya dan berdiskusi tentang agama yang benar seperti yang diucapkannya tadi. Setelah ia mendengar penjelasan syekh, Tugluk pun mencair hatinya seperti lilin dan berjanji akan mengikrarkan keislamannya setelah ia berhasil menyatukan kerajaan nenek moyangnya. Singkat cerita, atas perjuangan dan kerja keras yang memakan waktu yang cukup lama, Tugluk Temurkan berhasil menyatukan kembali keamiran-keamiran kecil di bawah singgasananya. Meski demikian, bekas ucapan sang Syekh Jamaluddin masih berbekas dalam hatinya. Sementara di sisi lain, Syekh Jamaluddin yang pulang ke negaranya sedang sakit parah. Menjelang wafatnya, ia berwasiat kepada anaknya, Rashiduddin. Suatu saat, Tugluk Temur akan menjadi Raja Agung, maka jangan lupa untuk menemuinya dan sampaikanlah salamku kepadanya. Dan jangan takut untuk mengingatkan janjinya yang ia pastikan kepadaku. Demi sebuah amanah yang diembannya, Syekh Rashiduddin pun berangkat untuk menemui sang Khan Agung yang berhasil mengembalikan kerajaan nenek moyangnya. Namun tidak mudah untuk menemui sang raja besar saat itu. Maka Syekh Rashiduddin pun menggunakan siasat. Pada suatu hari, Rashiduddin mengumandangkan azan subuh di dekat perkemahan sang raja. Hal ini membuat tidur sang raja terganggu dan terbangun dalam keadaan marah dan memerintahkan pasukannya untuk membawa orang itu ke hadapannya. Hal ini cukup unik, namun bisa saja berbahaya bagi Rashiduddin jika bukan Allah yang menolongnya. Di hadapan sang raja, Syekh Rashiduddin menyampaikan amanah sang ayah. Ternyata penantian sang raja pun telah tiba, hingga ia pun langsung mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Pada masa ini pula, lebih dari 160.000 orang masuk Islam. Pada masa pemerintahan Tugluk Temurkan, kerajaan yang dipimpinnya banyak melakukan perluasan, hingga sampai ke Samarkand. Di antara yang melawan adalah suku Barlas atau suku bercorak Turki. Dan di antara orang-orang suku ini, lahir seorang yang dikenal dalam sejarah dunia, yakni Timur Leng, yang insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya.